ways. Mengumpulkan dan mewujudkannya dalam aksi Paskah yang akan disalurkan ke yayasan atau rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker. Di balik perayaan Paskah, ada anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakit kanker di rumah singgah. Mereka merasakan sakit, keraguan, dan ketakutan. Di rumah singgah, mereka menemukan keluarga baru, teman seperjuangan, dan semangat untuk terus hidup. Terinspirasi dari semangat Paskah, mari kita berbagi kebahagiaan dengan mereka. Kita menargetkan 150 paket yang berisikan kebutuhan anak-anak seperti susu, pampers, dan lain-lain dengan harga Rp300.000 per paket. Paket tersebut akan disalurkan ke beberapa rumah singgah kanker anak, yaitu Rumah Singgah Anyo, Rumah Singgah Lentera Pelita Kasih, Rumah Singgah Lion, dan beberapa rumah singgah lainnya.
Bantuan dari Bapak Ibu sangat berarti bagi anak-anak tersebut karena paket ini bukan hanya berisi kebutuhan, tetapi juga semangat dan harapan. Jemaat diajak untuk mengirimkan dana aksi Paskah ini dengan cara transfer melalui KRIS atau ke rekening GKI Kavling Polri dengan menambahkan angka 3 di belakang nominal. Jemaat juga dapat mengumpulkan dana di amplop yang bertuliskan aksi Paskah dan dibawa ketika jemaat datang beribadah ke gedung gereja. Selamat melaksanakan aksi doa, berpuasa, dan berpantang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian Warta Lisan, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ya karena hari ini oleh karena kasih-Nya kita boleh kembali dikumpulkan di tempat ini untuk kita bersama-sama beribadah. Mari kita memasuki Minggu Palmarum Sengsara dengan memadamkan lagi sebuah lilin yang menjadi tanda bagi kita untuk menjalani pertobatan dan penyangkalan diri. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkuhmu, melangkahlah bersamanya, jangan takut Dia menjagamu. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkuhmu, melangkahlah bersamanya, jangan takut Dia menjagamu. Keesokan harinya, ketika banyak orang yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi, Sang Raja damai yang rela menderita bagi keselamatan umatnya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi anak Daud Raja Israel. Hosana. Hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Hosana. 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 Menapaki Yerusalem, Yesus diperhadapkan pada dua pilihan. Menjadi penguasa Israel sebagaimana keinginan masyarakat yang mengeluh-elukannya, atau menjadi pelayan yang menderita dalam menaati kehendak Sang Bapa. Kusongsong bagaimana? Tadi malam saya bersama dengan suami sedang berbincang-bincang saat perjalanan pulang dari rumah duka. Jadi kita berbicara santai, lalu tiba-tiba Afat suami saya membahas tentang Amsal 1 ayat 7. Di mana Amsal 1 ayat 7 berbicara takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lalu kita berdiskusi ya, terus dia bilang gini, oh
Ternyata kalau kita punya rasa takut akan Tuhan ya, kita nggak akan mungkin loh nyakitin hati pasangan kita gitu ya. Takut akan Tuhan, fear of God itu, kalau kita punya standar itu, punya rasa takut akan Tuhan, kita nggak akan dengan mudah untuk bisa melakukan dosa, menyakiti hati suami kita, menyakiti hati istri kita, menyakiti hati anak kita. Lalu saya kembali diingatkan dan diteguhkan, iya juga ya, kita masih jauh banget dari standar ini. Dalam menapaki hidup, seringkali kita juga berhadapan dengan dua pilihan Bapak Ibu. Mengikuti keinginan dunia atau mengikuti kehendak Bapa. Mana yang kita pilih? Mari kita boleh tundukkan kepala kita. Dalam segala kerendahan hati, marilah kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beruntung. Cinta-Mu telah menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Kendati pun demikian, kami menyadari akan kegagalan kami. Kami terkadang menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau berikan dengan tetap menghidupi manusia lama kami. Kami terkadang masih berjalan dalam kegelapan padahal terang sudah tersedia. Kami terkadang mengeraskan hati kami demi menghindari derita. Ya Bapa, di dalam kerendahan hati ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku ingin menghayati biarlah menjadi pujian pengakuan dosa kita. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan bertekad untuk hidup baru, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8-9.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan pelimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita sungguh bersyukur dan bersukacita oleh karena pengampunan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Mari kembali kita menaikkan pujian syukur kita. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Menyusuplah dosa, telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana, diraih dan dipulihkan. Hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat berlutanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerah
Jadi kau sudah bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Iya, benar katamu. Kalau begitu, tentu kau tahu banyak tentang Dia. Aku tidak tahu. Berapa usianya ketika Dia meninggal? Aku tidak tahu. Berapa kali Dia berkorban selama hidupnya? Aku tidak tahu. Kau mengatakan telah menjadi pengikut Kristus, tapi kau tahu sedikit sekali tentang Dia. Kau memang benar. Aku malu. Begitu sedikit pengetahuanku tentang Dia. Tapi setidaknya aku tahu hal ini. 3 tahun yang lalu aku seorang pemabuk. Hutangku banyak, keluargaku berantakan, anak istriku. Mereka selalu ketakutan setiap aku pulang ke rumah. Tapi sekarang aku sudah tidak minum lagi. Hutang-hutangku pun lunas, keluarga kami bahagia. Anak-anak pun dengan senang menanti kami pulang setiap sore. Ini semua karya Kristus yang mati dan bangkit bagiku. Sebanyak inilah yang ku tahu tentang Dia. Hidupku diubahnya. Itu semua karya Kristus yang mati dan bangkit bagiku. Sebanyak inilah yang ku tahu tentang Dia. Hidupku diubahnya. Yang ku tahu Hidupku diubahnya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, benar-benar mengetahui dan mengenal Dia, maka berarti juga bersedia diubah olehnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami ingin mengenal Engkau. Kami mau hidup kami diubahkan oleh firman-Mu, sehingga firman yang kami renungkan pada hari ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi firman itu sungguh dapat mengubah kehidupan kami. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Itu sebabnya tolonglah kami di dalam kami membaca dan juga merenungkan serta menyanyikan mazmur yang ada. Biarlah ini semua dapat dipakai bagi teguran, bagi kami untuk bertumbuh di dalam firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 50 ayat 4 sampai 9.
Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah aku ya Tuhan.
aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua menurut Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakat. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kau sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana
Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, hari ini ibadah terlihat begitu ramai ya. Jadi terasa sekali semarak hosananya ketika Bapak Ibu melambaikan daun palemnya. Daun palem memang dilambaikan hanya di awal, jadi pas khotbah jangan ada yang melambai-lambai daun palem ya. Daunnya boleh disimpan, lalu boleh dibawa nanti dipersiapkan untuk rabu abu. Jadi setahun dia kering, nanti abunya boleh dipakai buat rabu abu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan kita akan belajar dua istilah baru. Dan mungkin istilah lama juga bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahuinya. Istilah itu yang pertama adalah Pax Romana dan Pax Christi. Nah, ada dua istilah baru yang hari ini kita akan sama-sama pelajari, Pax Romana dan Pax Christi. Apa itu? Pax Romana berbicara tentang kedamaian, tetapi kedamaian yang ditegakkan, diberlakukan oleh Kekaisaran Romawi. Sedangkan Pax Christi, kalau Pax Romana kedamaian Romawi, berarti Pax Christi kedamaian yang dibawa, diperkenalkan, diajarkan oleh Kristus. Nah, jelas ya, Pax Romana itu apa? Pax Christi itu apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa sifat kedamaian Pax Romana itu semu. Karena dia diajarkan dalam sebuah bentuk kekuasaan. Semu itu artinya tidak benar-benar damai begitu. Sedangkan Pax Christi karena dia diajarkan oleh Kristus, maka kedamaiannya sifatnya sejati. Dengan demikian Bapak Ibu semua, kalau kedamaiannya semu diajarkan oleh kekaisaran pemerintahan Romawi pada waktu itu, maka pendekatannya adalah kekuasaan. Pendekatannya adalah kekerasan. Tujuannya untuk mengontrol, tujuannya untuk membungkam. Jadi seringkali kedamaian tipe Pax Romana ini ditujukan untuk membungkam suara orang lain. Seperti misalnya ada larangan untuk demo, lalu terlihat negara ini adalah negara yang damai. Padahal ada suara-suara yang dibungkam. Padahal ada orang-orang yang protes lalu ditangkap dan dihilangkan. Nah, kesannya damai tapi sebenarnya kedamaiannya semu. Pendekatannya kekuasaan, pendekatannya kekerasan. Nah, Bapak Ibu semua, kontrol militer ini, kekuasaan ini, pembungkaman ini pada akhirnya membuat orang-orang yang memberontak, yang mengeluarkan suaranya itu dianggap sebagai pemberontak. Pemberontak anti damai. Nah, ini terjadi pada bacaan Injil kita. Dikatakan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka melakukan pembunuhan dalam pemberontakannya. Maka jelas yang dibunuh adalah orang-orang Romawi. Mereka dianggap pemberontak. Barabas jelas bersama beberapa orang itu dianggap pemberontak karena mereka memberontak Pax Romana ini. Nah, sedangkan Pax Christi kita akan melihat bahwa kita akan memahami kedamaian yang dibawa oleh Kristus tidak melalui kekerasan, tidak melalui kekuasaan, tidak melalui pembungkaman, tetapi melalui apa? Cinta. Pendekatannya adalah cinta yang rela untuk berkorban. Dalam kehidupan masa kini Bapak Ibu semua, Pax Romana ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin bukan Pax Romana kali ya, Pax Rumahan gitu ya. Keadilan di rumah. Seringkali anak-anak itu dibungkam lalu dibilang, kamu so tahu masih kecil. Supaya rumah itu damai. Suara anak-anak dibungkam. Suara suami dibungkam gitu ya.
Kalau saya ngomong suara anak dibungkam, suara suami dibungkam, yang bungkam siapa? Dan seringkali pembungkaman terjadi dalam keluarga yang manakala kita bisa melihat dalam kehidupan orang keluarga, orang tua juga seringkali menggunakan kekuasaannya, posisinya sebagai orang tua untuk kontrol anak-anaknya. Supaya anak-anaknya nggak berontak. Memang satu sisi bagus, mau membuat anak punya karakter patuh, tapi pada sisi lain kita mengadakan kontrol untuk anak-anak kita. Mulai dari urusan sekolah kita yang ngatur. Kalau TK ya udahlah nggak bisa pilih TK di mana. Tapi SMP, SMA mereka udah bisa pilih. Tapi mulai kita yang ngatur. Lalu les, kita yang atur mau les apa. Matematika jelek dilesin, matematika mana tahu dia punya bakat dalam musik. Lalu berikutnya bekerja, bahkan kita yang kontrol dia harus bekerja apa, bekerja di mana, ambil jurusan apa. Bahkan jodoh pun seringkali orang tua yang kontrol. Jangan sama orang Jawa, jangan sama orang Batak, jangan sama orang Cina. Seringkali Pax Romana itu terjadi di rumah dalam kehidupan kita dan juga dalam pekerjaan. Suara-suara para buruh, suara-suara para karyawan dibungkam dengan tujuan kesejahteraan padahal tidak sejahtera. Nah Bapak Ibu semua, kondisi inilah yang membawa orang-orang masyarakat pada saat itu yang mengalami Pax Romana ini membawa mereka mencari kekuatan lain yang lebih kuat dibanding kekuatan Kaisar Romawi. Dan mereka melihat bahwa Yesus itu bisa membawa mereka terbebas dari Pax Romana yang selama ini mengekang mereka. Pax Romana yang selama ini menjerat mereka. Memang kesannya damai, tapi ada pembungkaman. Memang kesannya damai, tapi ada kekerasan. Memang kesannya damai, tapi ada kuasa yang menjerat. Itu sebabnya orang-orang berharap kepada Yesus. Ketika Yesus datang, dengan semangat mereka berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Bukankah kita juga tadi teriak Hosana, Hosana, Hosana gitu ya? Persoalannya tahu nggak arti Hosana itu apa? Apa makna Hosana sesungguhnya? Hosana berasal dari kata Ibrani Hoshiana atau Hoshianayah. Artinya adalah kami mohon selamatkanlah. Jadi ketika Yesus masuk, mereka mau terbebas dari jerat, mereka minta tolong sama Yesus. Hosana, tolonglah kami. Kami mohon tolonglah kami. Itu sebabnya Bapak Ibu mereka minta tolong sama Yesus. Berharap Yesus itu dapat membebaskan mereka, menyelamatkan mereka dari jerat kuasa Romawi. Pertanyaannya, Yesus menyelamatkan mereka dari jerat kuasa Romawi atau tidak? Tidak, sampai detik terakhir pun Yesus tidak menyelamatkan mereka dari jerat kuasa Romawi. Itu sebabnya teriakan Hosana berganti dengan teriakan salibkan dia. Karena apa yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan. Dan hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang paling brutal dan paling memalukan. Ini dijatuhkan biasanya hanya kepada penjahat dan kepada para pemberontak. Maka Bapak Ibu semua dengan meminta Yesus disalibkan, menggambarkan kemarahan, menggambarkan kekecewaan yang dialami orang banyak itu sungguh dalam. Karena mereka mau bebas dari Pax Romana itu. Tetapi Yesus bukan membawa pembebasan terhadap Pax Romana. Yesus membawa Pax Christi. Kedamaian dalam bentuk yang berbeda. Dan seringkali kita seperti orang banyak ini. Yang gagal dalam mengenali Yesus. Seringkali kita sama seperti orang banyak. Boleh next slide ya?
Seringkali kita sama seperti orang banyak yang gagal dalam mengenali Yesus. Gagal dalam mengenali rencana Tuhan dalam hidup kita. Mereka gagal mengenali Yesus sebagai Raja Damai yang menderita. Padahal udah jelas tandanya. Bahwa Yesus bukanlah Raja yang berkuasa secara politis. Melainkan Yesus adalah Raja Damai yang membawa keselamatan melalui penderitaan. Tandanya udah jelas. Tanda yang pertama adalah keledai. Bapak Ibu semua, seringkali para pengkhotbah mengatakan bahwa Yesus itu memilih keledai dan bukan kuda karena dia rendah hati. Pernah dengar khotbah begitu? Yesus itu rendah hati. Dia tidak mau menunjukkan kuasanya. Dia tidak mau menunjukkan kegagahannya. Itu sebabnya dia naik keledai dan bukan naik kuda. Padahal pada masa itu Bapak Ibu, keledai juga adalah tunggangan seorang raja, tapi pada masa damai. Sedangkan pada masa perang, raja akan menunggang kuda. Ya iyalah, kalau perang nunggang keledai, belum sempat lari gitu ya. Belum sempat lari. Udah kena tusuk duluan kali ya. Bapak Ibu, keledai adalah hewan yang ditunggangi oleh raja pada masa damai. Itu sebabnya jelas Yesus adalah raja yang membawa damai. Raja yang memperkenalkan damai, bukan kekerasan, bukan kekuasaan, bukan untuk berperang. Apalagi mengalahkan Pax Romana. Bukan karena dia tidak mampu, tetapi bukan itu tujuannya. Dan yang berikutnya, yang kedua, apa tandanya? Diam. Diam menjadi tanda bahwa Yesus adalah Raja Damai yang datang dalam penderitaan. Yesus diam bukan karena tidak mampu membela diri. Yesus diam bukan karena tidak memiliki jawaban, tetapi diamnya Yesus menunjukkan ketaatan pada rencana Allah. Dia enggak protes, dia taat. Dan taat itu kan seperti itu, dikerjakan, dilakukan. Kalau protes bukan taat namanya. Kalau protes, mengeluh bukan taat namanya. Itu sebabnya panggilan untuk ketaatan juga ada untuk setiap kita. Yesus menunjukkan ketaatannya pada rencana Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam bacaan kita, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam diamnya ia menunjukkan ketaatan. Ada misi yang jauh lebih penting ketimbang membela diri di hadapan manusia. Apa itu? Cinta pada manusia. Pembelaan diri di hadapan manusia tidak penting. Tapi cinta pada ciptaan, cinta pada manusia, itulah yang terpenting. Dan cinta yang rela berkorban itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Dan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, apakah kita juga gagal mengenalinya? Apakah kita juga gagal dalam mengenali Kristus dan mengenali rencananya? Padahal tandanya sudah jelas. Kita seringkali seperti orang banyak yang memaksakan pengenalan kita, memaksakan kehendak kita, dan akhirnya kita gagal dalam mengenali Sang Raja Damai yang rela menderita karena cintanya. Maka seperti pesan Yesaya, marilah kita memiliki lidah, telinga, pendengaran seperti seorang murid. Agar kita dapat meneladani apa yang Yesus lakukan. Tidak membalas pukulan, malah memberi punggung pada orang yang memukul, itu kata Yesaya. Dan mengusahakan damai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Usahakanlah Pax Christi. Di mana Tuhan tempatkan kita, di keluarga kita. Ketika damai terjadi, bukan karena kita mampu mengontrol keluarga kita. Bukan karena kita mampu mengontrol anak-anak kita.
bukan karena kita mampu mengontrol pasangan kita, tetapi damai dalam rumah tangga terjadi karena cinta. Damai dalam kehidupan pelayanan di komisi. Hari ini ada komisi usia indah, komisi usia muda, dan juga tim oikumene, serta komisi pelawatan. Mari kita usahakan damai di komisi di mana Tuhan tempatkan kita. Bukan karena kontrol kita, bukan karena label kita sebagai pengurus, bukan karena posisi kita, tetapi karena cinta. Biarlah kita melayani juga di dalam cinta yang mewujudkan damai. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita semua.
Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya, dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itu, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat di GKI Kafling Polri untuk masa pelayanan tahun 2024 sampai 2026. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka sebagai hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pertama-tama, perkenankanlah saya membacakan nama-nama saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Komisi Usia Indah, Ketua Ibu Angela Wulur, Sekretaris Ibu Inawati Martanto, Bendahara Ibu Erna Mulia, Bidang Pembinaan Koordinator Ibu Mersis M. Dharma, Anggota Ibu Yunita Tampu Bolon, Ibu Fora Setia. Silakan berdiri. Bidang Persekutuan, Koordinator Ibu Yohana Kuncoro, Anggota Ibu Martini Tasmin, Ibu Komaria. Bidang Sarana Penunjang, Koordinator Ibu Nelly Wong, Anggota Ibu Esther Perdana, dan Ibu Kristiana Kuncoro. Komisi Usia Muda, Ketua Bapak Togap Effendi Situmorang, Sekretaris Ibu Sari Paramita, Bendahara Ibu Dewi Diana Thomas,
Subseksi remaja Koordinator Saudari Abigail Fania. Anggota Saudara Novian Immanuel Laumalai, Saudari Clarissa Ervina, dan Saudara Arcelino Leonard N. Simbolon. Seksi Pemuda, Koordinator Saudari Febe Marcella, anggota Ibu Marina Lubis, Saudari Serli Tiur Adelin Sitorus, Saudara Dery Narang, Saudari Eudia Suci Anggita. Subseksi Dewasa, Koordinator Bapak Michael Alexander Tombokan, anggota Ibu Joneka Kandau, Saudari Karen Tanoko, dan Bapak Lomenta Gultom. Tim Oikumene, Koordinator Bapak Suyoto Honggo, anggota Bapak Dodi Prawira Negara, Saudari Ida Simbolon, Ibu Komaria, Saudari Francisca Hatumesen, Bapak Daniel Winardi, dan Bapak Yunus Kenakama. Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang dilantik untuk menyatakan keyakinan dan janji-janji saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanan. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Komisi Usia Muda, Komisi Usia Indah, dan tim Oikumene? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan penuh sukacita? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Komisi Usia Muda, Komisi Usia Indah, dan tim Oikumene, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Umat dipersilahkan duduk dan para pelayan dipersilahkan untuk menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Menyambut mereka dan akan mendukung Serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Para pelayan baru akan mempersembahkan pujian.
Pembacaan piagam. Surat pengangkatan nomor 343 garing GKI KPL garing 3 garing 2024 berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri Blok D14 nomor 1178 sampai 1180 Jelambar Jakarta Barat dalam persidangannya pada bulan Maret 2024. Kami mengangkat saudara nama Angela Wulur selaku Ketua Komisi Usia Indah. Masa pelayanan April 2024 sampai Maret 2026 di Jemaat GKI Kafling Polri Blok D14 nomor 1178 sampai 1180 Jelambar Jakarta Barat dilayankan oleh Pendeta Windiarti Angelina. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 24 Maret 2024, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, Penatua Mulyadi Tamsir selaku Ketua Umum, Penatua Sari Paramita selaku Sekretaris Umum. Surat pengangkatan nomor 354 garing GKI KPL garing 3 garing 2024 berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri Blok D14 nomor 1178 sampai 1180 Jelambar Jakarta Barat dalam persidangannya pada bulan Maret 2024, kami mengangkat saudara nama Togap Effendi Situmorang selaku Ketua Komisi Usia Muda, masa pelayanan April 2024 sampai Maret 2026 di Jemaat GKI Kafling Polri Blok D14 nomor 1178 sampai 1180 Jelambar Jakarta Barat dilayankan oleh Pendeta Windiarti Angelina. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 24 Maret 2024, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, Penatua Mulyadi Tamsir Ketua Umum, Penatua Sari Paramita Sekretaris Umum. Surat pengangkatan nomor 367 garing GKI KPL garing 3 garing 2024 berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri Blok D14 nomor 1178 sampai 1180 Jelambar Jakarta Barat dalam persidangannya pada bulan Maret 2024 kami mengangkat saudara nama Suyoto Honggo selaku Koordinator Tim Oikumene. Masa pelayanan April 2024 sampai Maret 2026 di Jemaat GKI Kafling Polri Blok D14 nomor 1178 sampai 1180 Jelambar Jakarta Barat dilayankan oleh Pendeta Windiarti Angelina. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 24 Maret 2024, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, Penatua Mulyadi Tamsir Ketua Umum, Penatua Sari Paramita Sekretaris Umum. Pada periode pelayanan tahun ini, pengurus Komisi Perlawatan akan diperpanjang masa pelayanannya sampai bulan Maret 2025. Namun dikarenakan ada pergantian ketua yaitu dari Ibu Tri Utami ke Ibu Adeline Sri Utari, maka Majelis Jemaat akan memberikan surat pengangkatan kepada Ibu Adeline Sri Utari. Surat pengangkatan nomor 342 garing GKI KPL garing 3 garing 2024 berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri Blok D14 nomor 1178 sampai 1180 Jelambar Jakarta Barat dalam persidangannya pada bulan Maret 2024 kami mengangkat saudara nama Adeline Sri Utari selaku Ketua Komisi Perlawatan masa pelayanan April 2024 sampai Maret 2025 di Jemaat GKI Kafling Polri Blok D14 nomor 1178 sampai 1180 Jelambar Jakarta Barat dilayankan oleh Pendeta Windiarti Angelina. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 24 Maret 2024, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, Penatua Mulyadi Tamsir Ketua Umum dan Penatua Sari Paramita Sekretaris Umum.
Surat pengangkatan ini akan diberikan kepada komisi dan tim yang baru dilantik dengan diwakili oleh ketua masing-masing komisi dan tim untuk boleh maju ke depan. Dipersilahkan untuk Komisi Usia Indah dapat diwakili oleh Ibu Angela Wulur. Komisi Usia Muda, Bapak Togab Effendi Situmorang. Tim Oikumene dapat diwakili oleh Bapak Suyoto Honggo. Komisi Perlawatan Ibu Adeline Sri Utari. Selamat melayani untuk para pelayan Tuhan. Sekarang saatnya kita memasuki Sensura Morum. Persiapan Perjamuan Kudus Sensura Morum. Pada hari Minggu 31 Maret 2024 kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu. Mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia.
Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan pada hari Minggu 31 Maret 2024 mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami mempersiapkan diri kami sebelum kami merayakan perjamuan kudus pada minggu depan. Biarlah sepanjang minggu ini kami mempersiapkan diri kami memeriksa diri kami agar kami layak untuk merayakan perjamuan kudus. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur bersama pada hari ini untuk para pelayan-Mu yang menyatakan diri dan bersedia untuk melayani di Komisi Usia Indah, Komisi Usia Muda, juga tim Oikumene, juga Komisi Pelawatan yang bersedia diperpanjang 1 tahun masa pelayanan. Berkatilah mereka, mampukanlah mereka, biarlah pelayanan yang mereka lakukan dapat sungguh menjadi berkat dan mereka juga boleh merasakan sukacita ketika melayani. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah rangkaian acara yang akan dilakukan terkhusus dalam masa raya Paskah ini. Berkatilah setiap ibadah yang akan direncanakan, biar semua dapat berjalan dengan aman, dengan baik dan damai. Kau juga berkati para panitia, para pelayan-Mu agar senantiasa diberikan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan setiap kami. Ada setiap kami yang bergumul akan sakit, bergumul akan kehidupan keluarga, bergumul akan kehidupan ekonomi, atau bergumul akan kehidupan anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan membantu kami. Berkatilah setiap mereka yang tengah sakit dan dirawat di rumah sakit. Berikanlah kekuatan dan semangat. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang dipenuhi juga dengan damai Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah
Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa persembahan syukur. Pemazmur dalam Mazmur 96 ayat 8 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pakailah seluruh hidupmu." Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Umat Tuhan diundang untuk berdiri, kita menaikkan pujian baitnya yang ketiga. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang
Mari satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebagai Raja, Engkau memerhatikan kami, bahkan rela menderita untuk kami. Dalam syukur kami membawa persembahan kepadamu. Pakailah persembahan ini menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, teladanilah Yesus yang telah memilih jalan kebenaran sekalipun menderita. Lanjutkanlah perjalanan imanmu, tetaplah menjadi hamba yang setia. Setiakah diriku? Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak teguh, semangat pun renggang, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Napak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hambamu berguna di ladangmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dengan menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosana